Jadi kalau menikah mas kawinnya apa sih kata-katanya kayak siapa yang baru ini dia orang baru menikah. Sudah saya terima apa bilang Saya terima nanti aku kalau nyebut aku tidak enak kawin lagi nanti juga tidak apa kan kamu masih muda Saya terima nikah dan kawinnya. Iya. dengan mas kawin Dengan kawin. wah nanti terima Dan disuruh kawinnya tidur siapa? apa mas kawinnya apa Berapa juta? Mas kawinnya Berapa miliar? uang atau apa uang mas tunai kemana? uang Iya. tunai ndak kredit kan siapa tahu nyitil dah iya kan kira-kira ndak senang stop cicilan aku dapat ajaran begini itu kan kita terima lantas kita tiduri toh artinya kita gauli ya saya didapatkan itu bahwa tubuh ini adalah al-fatihah gitu. Jadi di situ aku terima dengan mas kawin al-fatihah habis kita membaca al-fatihah itu sang perempuan membaca gitu nanti kita yang maminkan di belakang gitu. Jadi yang sekiranya belum tahu sudah terjalani Allah maha pengampun tapi kalau mau dengar ini kalau mau diulang atau diperbaharui boleh gitu diterima dengan batang tubuh karena batang kan mau digaulin gitu seperti itu. Cuma di situ disebutkan itu tidak batang tubuh tapi karena batang tubuh al-fatihah maka dia bilang aku terima dengan al-fatihah gitu nah seperti itu. Jadi kalau punya anak perempuan namanya dosa panjang-panjang kasihan nanti calon lakinya kan nyebut namanya panjang betul kan iya kan? Atau nama perempuan cuma Yem aja gitu kan bagus aku terima nama Yem iya kan nah, bapaknya Min gitu jadi Yem bin Min Yem bin Min nah kan enak kan gitu coba iya kan siapa tahu ada sekali nikah itu langsung 4 jadi tidak ada yang tua tidak ada yang muda tidak ada keduaan aku baru kamu tidak ada gitu. Jadi kalau hidup jangan terlalu khawatir gitu ya setiap makhluk yang hidup pasti diberikan rezekinya jadi manusia makhluk Allah satu syaratnya sadar ya bagi yang terjadi yang jelek-jelek pasti ada nyanyiannya ya kan insaflah wahai manusia ya jika dirimu bernoda gitu insaf jadi sadar ya orang yang sadar itu paham akan Tuhannya gitu betul Iya. ya kenapa ndak akan bahasa paham dengan Tuhannya dikatakan orang beriman itu bersih orang bersih itu sholat orang yang sholat itu sabar orang yang sabar itu akan sadar akan 2 hal maksud dan tujuan Allah ya jangan jatuh dulu baru kamu sadar kalau aku tahu saya lewat sini aku sadar apaan bukan sadar menyesal dia bilang kalau aku tahu Nanda lewat sini aku tadi Nanda malas aku ngomong sama dia kalau begitu tadi kalau aku tahu ini orang menyesal gitu ya bilang bagus kalau aku tahu ndak kawin aku dulu dengan istri kalau begini jadinya menyesal menyesal itu kecil tapi Muhammad beratnya itu 3 ton betul jadi kamu mengukur kecilnya besarnya itu bobotnya perlu betul kalau kamu dikasih pandangan oleh Allah bikin amal pahala gitu begini aja besarnya
sekali bikin dosa cuma begini, sekalinya ini sama yang begini, nah beratnya ini, nah dikala ini beratnya, nah jadi yang dihitung bobotnya gitu. Ya. Siapa yang ngaku orang bersih? Karena itu orang DKPP itu belum bersih walaupun dia jadi tukang sapu. Nah ini melihat semua, mendengar semua. Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk mendengarkan aku bercerita? Siapa yang dipanggil melihat sementara aku juga punya muka? Siapa? Orang yang bagaimana yang dipanggil seperti itu? Hah? Orang yang beriman. Terus kalau ngelihat aku semua ini orang beriman, dipanggil ngelihat aku sendiri aja dilihat Nabi Iman. Apalagi kalian yang melihat aku. Iya, dipanggil kita untuk melihat ke sana, untuk nengok begini, untuk menggerakkan tangan kita ini, karena ada yang gerakkan, tapi dipanggil untuk bergerak. Ini kalau orang-orang beriman. Orang beriman kepada Allah itu yang bagaimana? Apa dia? Dari tadi kukira ngomong, enggak sekalinya. Ada yang digumpalnya di mulut ini. Kukira berzikir kan ngomong sama siapa? Kulihat Udin dah ngomong tadi. Nah kalau kita bercerita lapar, dia aja yang kenyang sendiri. Hebatnya orang tua. Jauhkan. Kayaknya sudah sisanya itu. Ayo angkat tangan yang tahu, tolong diuraikan. Orang yang beriman itu bagaimana? Orang yang beriman kepada Allah itu bagaimana? Orang yang beriman pada malaikat itu bagaimana? Orang yang beriman pada Rasul bagaimana? Orang yang beriman pada kitab suci Al-Quran itu bagaimana? Orang yang beriman pada hari kiamat bagaimana? Dan orang yang beriman pada qadar dan qadar itu bagaimana? Ini kalau ndak ada yang jawab, kayaknya ndak ada yang jalanin ini. Ayo B. Orang yang yakin. Apa? Orang yang yakin kepada Allah, beriman pada malaikat. Hah? Masa sama malaikat yakin juga Kak? Jangan sembarangan. Yakin itu hanya terhadap Allah gitu. Lain daripada itu cuma percaya kita gitu. Nah. Ayo. Apa? Ayo Pok. Kau ini mau calon pengantin baru. Nanti bilang anu calon istrinya, ini bayi menda ini sudah besar soalnya badannya. Nanti dia bilang betul kak aku ini bersender pada orang beriman. Nanti begitu dia. Nanti aku kalau ada cewekmu bawa sini nanti aku ajarin dia biar kamu diserang. Tidak apa-apa juga kan? Iya kan? Nah, jadi artinya duduk-duduk di sini lama, tidak percuma ya kan? Nah, apa? Ngomong, kamu malu sama siapa? Kamal? Enggak lah. Mal. Itu mau dijadikan ustad, enggak tahan dia main layangan terus. Bilang kemana ada ustad terbang-terbang begitu dikasih tali. Jadi pilot. Penerbang. Wah ini harusnya yang tua-tua itu nah, nenek-nenek itu wah ini. Kita diajarin sama ini. Ayo. Apa bagas? Oh di. Li. Dir. Ayo. Jangan malu-malu, Cing. Kalau ngomong jangan malu-malu, Cing. Malu-malu kucing maksudnya. Ceritalah kita berbagi di sini ya, Bali.
gunakan langsung. Bali ini diam-diam begini keagamannya boleh nih orang. Ya kan? Belajar. Nah, belajar terus. Kapan ujiannya nanti? Woi, mana? Woi. Deng. Oh, ketika apa ngurusin semua? Kita ya beriman dulu gitu. Jadi apa? Wewe itu biasanya. Itu kan dia dekat sama adeknya biasanya join aja dia. Wewe. Tinggi sudah ilmunya kayaknya. Beda. Tinggi ilmunya sudah. Dulu itu sering banyak tanya sama aku itu kalau datang, tapi sambil menangis. Sekarang itu kayaknya sudah bahagia, tidak menangis lagi, tapi tidak mau ngomong. Wah, aku bilang bagaimana? Masa ngomong nangis tidak ngomong. Jadi apa sih? Itu tanda Aku bahagia. serius. Tinggi kajian sudah bahagia. Tinggi kajian sudah. Iman itu kan percaya, Pak. Hah? Iman itu kan artinya percaya, Pak. Iman, percaya. Kan ada yang beriman kepada Allah itu Percaya kepada bagaimana? Allah. Nah, itu rukunnya ada 6 rukun. Beriman pada Allah itu bagaimana? Beriman pada malaikat, beriman pada rasul gitu ya. Beriman pada kitab suci Al-Qur'an, beriman pada hari kiamat, apalagi hari kiamatnya tidak kelihatan nih. Karena percaya bahwa kiamat itu pasti ada. Nah, Kurang. karena dikatakan gini, agama itu mengeluarkan kepercayaan agar dia taat. Iman itu mengeluarkan keyakinan agar dia patuh. Sedangkan kita diperintahkan patuh dan taat. Seperti itu. Iya, jadi beriman dan beragama lah artinya gitu. Kalau kita sudah sejodoh, punya istri, nah itu ajarannya sehendaknya engkau seiman dan seagama. Dan seagama. Artinya seiman dan seagama. Iman lain agama, agama lain iman. Jadi satu kepercayaan. Nah, kepercayaan dikeluarkan oleh agama. Ketika kita beragama Islam, maka kita percaya orang Islam itu, agama Islam itu sholatnya begini-begini dia. Ini kita percaya gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin ada kekurangan dan apa bisa nambahin. Enggak, ini nanya sambil. Kalau menurut Ini banyak kita ini jadi rame gitu. Dir, jangan 7 kali aku tunjuk. Idir 7 kali. Ali tunjuk siapa lagi? Kamal. Kamal. Orang kalau sudah tidak apalagi kalau sudah tidak mau tahu dengan malaikat, ya tidak menyeluk beluki bagaimana malaikat itu, ya itu ya jangankan di akhirat, di sini pun sudah terasa itu kita tidak mengenal dengan malaikat itu. Ya terutama ya bilang orang masalah raminya orang menggemburkan masalah rezeki. Sedangkan rezeki ini telah diatur oleh Allah, ada malaikat ini yang atur rezeki. Nanti bilang hujan terus, wah apa ini orang sudah beriman sama malaikat, akhirnya ngomel dia lihat hujan, padahal ada Allah memerintahkan malaikat untuk mengatur hujan, mengatur rezeki. Jadi ini orang-orang yang beriman ini gitu kepada rukun-rukunnya ini kan. Nah, seperti itu. Kopinya. Keterangan malaikat itu satu, tidak diberi nafsu. Kedua, dia selalu patuh dan taat atas perintah Allah, dan tugasnya meliputi langit dan bumi. Gitu. Nah, yang kontrol kita ini, yang ngawasin kita ini, yang catat kita ini, pembukuannya ada pada malaikat. Coba aku yang ganti malaikat. Nah, dosa Bagas 3, aku kasih dia mau 30. 18. Ya kan? Katanya gini, beruntunglah, ya kan, para umat-umat Rasulullah, ya kan, para umat-umat Rasulullah yang hidup di belakang daripada zaman kehidupan Rasulullah.
beruntung. Karena hanya satu poin memegang. Kenapa? Karena Rasulullah itu di akhir zaman diturunkan gitu pada kenabian gitu. Jadi masukkan dalam kategori nabi yang terakhir. Sekalipun dia di pengetahuan yang lebih itu dia adalah Pokoknya dia memang orang yang terdahulu juga. Nah, kenapa keuntungannya? Karena Rasulullah diutus dalam kejahirannya, dalam orang syariat, ada nitip aja. itu membawa suatu keyakinan terhadap Allah. Jadi apabila di belakang daripada kehidupan Rasulullah, para umatnya cukup untuk meyakini kepada Allah segala hal apapun, maka beruntung. Jadi yang sudah tidak meyakini karena hanya satu-satunya utusan terakhir membawa suatu keyakinan. Gitu. Jadi hanya ini yang dipegang. Tapi sebelum beliau dijahirkan ke terakhir, maka hanya kepercayaan terus. Ada orang di pohon kayu, di patung, karena kepercayaannya. Ya, makanya dikatakan agama mengeluarkan kepercayaan. Jadi agama apapun dia nurut kepercayaan, itu kepercayaan, mengeluarkan kepercayaan. Oh, Islam itu begini, Kristen begini, Hindu begini. Tidak bisa kita untuk memprotes menurut kepercayaannya masing-masing. Seperti itu. Jadi agama itu mengeluarkan kepercayaan. Nah, Rasulullah diutus untuk membawa keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti kita, kalau dalam satu hari aja sudah tidak pernah ada satu keyakinan menghadapi hal apapun, selesai. 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 Tidak pernah, tidak bisa yakin, selesai. Ya, yang belum dapat jodoh terus yakin kepada Allah. Allah pasti memberikan sedekat ini. Yakin. So, kalau yakin itu bisa dialihkan kata-katanya, ya kan, yakin, ndak bisa dialihkan kata-katanya gitu, pakai sok. Jadi yakinnya akan di atas, baca sok pasti. Wah, gitu. So pasti. Iya lah. Aku yakin. Itu kalau aku yakin ya sok pasti. Iya kan? Ya Jal ya. Iya terus kalau Jal. Iya terus. Biar salah, iya salah juga. Jadi ini mulai ini malam, kalau bisa ini malam selanjutnya sampai titik kematian ini pasti mati semua ini. Biar dibaikin wajahmu, nah mati juga. Rizal berpikir lain mati sudah. Iya mati memang nih. Iya biar kau belen-belen, nah dicabut juga. Nah mau pura-pura gila. Enggak ada. Itu malaikat nggak mau tahu, dicabut kamu. Iya biar kamu mau tidur jam berapa bang, mati. Iya. So pasti. Tidak terlalu banyak berpikir. Untuk apa dipikirkan? Ya kan kalau ada orang sudah pikirkan kita, nah enak sudah itu. Ya kan daripada berpikir sendirian. Iya. Sudah dipikirkan, sudah diatur oleh Allah gitu. Yang perlu dipikirkan itu ada satu hal utama, yaitu akhiratmu. Jadi dunia sudah diatur oleh Allah, maka akhiratmu aturlah kata Allah. Ya, betul. Kalau dia pahit, rasanya pahit, bisa jadi manis? Enggak, tetap pahit. Kalau dia manis, tetap manis. Kalau sakit, tetap sakit. Kalau enak, tetap enak. Itu aturan dunia, sudah diatur oleh Allah.
atur akhiratmu, atur perasaanmu. Ya, kalau kamu sudah plak begini rasamu, sudah, nggak urus aku pokoknya. Sudah memang begini, atur akhiratmu sudah. Berarti kamu sudah dapat menerima kejadian, selesai duniamu. Sudah, atur akhiratmu, atur perasaanmu. Baik-baik. Betul. Jadi perasaan dan prasangka itu sama. Hasil perasaan itu adalah prasangka bagimu. Di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan oleh Allah, aku berada di dalam prasangkamu. Ketika kita berprasangka jelek, otomatis kita menjelekkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak tepat sekali kita menjelekkan tentang kehidupan karena keterjadian pada manusia, keterjadian pada benda mati atau apapun di dalam dunia adalah kekuasaan Allah. jadi kan nambah lagi gitu. Ya, seperti kita mengatakan tadi, ada maksud dan tujuan Allah di situ, maka otomatis menjelekkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi sudah dijelaskan dari iman ujungnya sampai sadar akan dua hal. Maksud dan tujuan Allah. Baderman begitu. Waduh, bahaya. Di Baderman itu kasih maksud Allah terjadi di situ. Apa tujuan? Seperti itu. Biasanya mau mencari seperti itu pasti kita dapat baik karena Allah maha baik. Tapi kalau Badermannya, iya, maha jelek. Iya, sama ngarut-ngarutnya. Nah itu. Sudah tidak usah disesali, buka lembaran baru, mari berjalan kaki. Tidak usah disesali yang sudah terjadi. Bukan ini bukan mengenai masalah lalu, masalah jodoh itu. Nah, masalah depan ya, Hah? masalah depan. Bukan, sekarang yang sesaat yang sedang berjalan ini, seperti orang sabar itu didekatkan dengan orang yang menguji kesabaran. Dekatkan dengan orang, Yang menguji kesabaran. tidak ada orang yang menguji kesabaran kita itu, tidak ada. Tidak ada manusia yang menguji kesabaran seseorang itu, tidak ada. Gitu. Ya. Oke lah, sini kita buka sedikit. Dikatakan Allah As-Sabur. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membentuk atau membangun atau merancang kesabarannya, melainkan kesabaran itu datang dari Allah. Satu, apakah kita paham bahwa ini kesabaran dari Allah? Satu. Kedua, apakah kita tahu bahwa aku saat ini diberi kesabaran oleh Allah? Jadi kita harus mengetahui, karena kesabaran itu bukan dari hasil manusia, datang dari Allah. Betapa ruginya hidup ini dalam keseharian, Allah tidak memberikan kesabaran untuk kita. Karena apa? Tanyakan pada diri sendiri. Nah, padahal kesabaran itu tidak diberikan lagi, sudah dilepas oleh Allah. Kasih sayangnya sudah dilepas begitu oleh Allah. Kenapa tidak tiba kepada kita? Ini seperti orang bagi-bagi sembako berdiri tidak dapat, sama. Itu yang lain dapat, aku pun tidak dapat, sama. Semua kasih sayang Allah, Allah hampar juga orang dapat loh, aku pun tidak dapat. Kalau sudah tidak dapat kasih sayang Allah, biasanya dia nuntut sama istrinya, orang tuanya bilang kayaknya aku tidak disayangi. Nih ketawa lagi, kayaknya pernah deh, iya kan? Bukan. Oh bukan. Jadi bagaimana kita bisa nerima yang datang dari Allah yang sudah belantak memang, sudah artinya sudah terpapar memang di dalam kitab suci Al-Quran. Kira-kira bisa ndak kita nerima ini? Apakah kita penuhi rumput kah di sini? Atau penuhin plastik aja kah? Atau bagaimana? Jadi ndak masuk-masuk ini. Ya, ada ini hari nasi putih dimakan,
besok mulai berpikir mudah-mudahan dapat nasi kuning. Dapat betul nasi kuning. Besok lagi mau nasi padang. Tapi Allah udah kasih nasi, tapi Allah kasih kesabaran. Udah dipakai, selesai. Sudah nasi padangnya udah dapat, baru kesabarannya dikasih dan dipakai, selesai. Bagaimana Pak? Habis apa? Bayangkan ada ciri orang yang marifat. Ada ciri-ciri ini paling rendah ciri-cirinya. Oh, ini sangat rendah sekali gitu. Mendasar ciri-cirinya. Ya. Mendasar ciri-cirinya. Orang marifat itu ciri-cirinya mendasar, yaitu kepada siapapun, kepada apapun dia selalu sayang. Ini enggak anaknya sayangin, anak-anaknya orang enggak sayang. Nah, apalagi tahu aja kayaknya dia. Sayang dengan istrinya, orang udah sayang sama istrinya. Terbalik ya. Atau sayang dengan istrinya, enggak sayang juga dengan istrinya orang. Nah, ini ciri-ciri orang marifat. Artinya tidak ada apa? Tidak ada oleh karena karena kamu bantuin aku, ya aku sayanglah sama kamu, karena kamu itu baik, ya aku sayangin kamu. Tidak ada alasan orang marifat tidak pakai. Iya, sekalipun kamu jelek, ya aku tetap sayang sama kamu. Iya. Ya. Betul. Mau pakai begitu? Mau dites? Betul. Ambil kayu Pak Derman. Ambil kayu, kita pukul betul. Kalau dia betul-betul dia bilang yang menyayangi aku, mukul aku, bisa terima? Hah? Boleh juga. Mulai ketawa-ketawa. Hah? Memang itu tidak terjadi antara orang tua sama anaknya. Nah, saya tidak mungkin dia sayang ke orang tuanya dengan anaknya. Nah, masih juga dipukul tak? Nah, tapi jangan juga sayang terus Tuhan terus. Oh, bukan sayang hajar datang Pak Derman lewat hantam. Nah, Pak Derman, aku sayang. Jangan mau dibilang orang marifat, jawabannya marifat. Seperti itu. Ya, itu baru ciri-ciri rendah loh ya, belum ciri-ciri tinggi. Itu baru paling rendah ciri-cirinya itu. Bagaimana Li? Hah? Ini dia. Itu memberikan kayu bapak. Loh, yang mukul itu yang nyayangin kita. Kira-kira anda bahagia gak? Yang paling banyak itu orang yang benci yang mukul. Yang kita benci baru mukul kita. Ada yang dia benci baru dia cerai. Iya. Rasulullah itu dicari di tanah Arab. Apa sih peninggalan Rasulullah? Satu, yaitu kebaikan. Tidak ada yang lain. Kebaikan aja. Nah, Rasulullah mengajarkan 3 kebaikan. Siapa yang masih melengket apa saja? Satu, tanamkan kebaikan. Kedua, taburkan kebaikan. Ketiga, tinggalkan kebaikan. Ya kan, seorang waliullah berjalan membawa batu zikirnya dengan mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang seseorang pemuda berkata, "Hei Kiai, kamu baca itu dapatnya apa di dunia, dapatnya apa di akhirat, dan jadinya apa di dunia, dan apa jadinya di akhirat?" Kiai tidak menjawab itu. Bilang Kiai, aku langkah demi langkahku yang aku tinggalkan harus meninggalkan kebaikan dengan mengucap subhanallah. Jangan-jangan
marah sama istri terus, tinggalkan istri di rumah. Tinggalkan kebaikan, bukan tinggalkan keburukan. Tanamkan kebaikan berarti anak dan istri-istri, jangan istri-istri. Yang ada yang dua ya aku ngomong istri-istrinya karena ada dua istri. Udah baik aku bilang. Iya anak-anak dan istrinya kan karena ada Ali ya mau tidak mau ya kan. Anak-anak dan istrinya. Aku harus ngomong karena Ali. Iya iya kan. Ambil yang lebih minim dia tahu tapi pangkatnya tinggi. Ali. Maaf anda kenal Ali. Ganti nama cepat. Ganti nama. Baca. Guanya tinggi. Ganti nama. Iya. Dibilangin berebah pak, berebah. Ibu yang bikinkan nanti. Ini tinggi. 1 meter lebih. Kepada anak dan istri-istrinya. Atau keluarganya. Taburkan kebaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Tinggalkan kebaikan ini lebih mendalami gitu. Jangan ini udah senang langsung pergi ini meninggalkan keburukan namanya. Ada baik bertinggalkan. Jadi meninggalkan rumah tidak cocok ngomong sama bagus, nanda di istrinya. Tidak bisa kok ngomong sama bagus, apa juga percuma juga. Nanti prakteknya nanti. Ini teori dulu. Barang apa? Nah, Jawabannya. jawaban jar paham bahasa Jawa nanti itu paham. Aku dibilang nanti, kukira nanti betul 3 tahun. Itu bilang orang Jawa itu. Nanti bukannya 3 tahun. Besok. Iya, besok. Sebelum besok. Apalagi besok, nggak tahu kapan. Nah itu. Kapan-kapan? Jangan bilang nanti. Ya kan. Ngomong apa banget begini nggak cocok. Mau kita buka apa tentang Rahmanirrahim? Nah, Pardian, Pak Bagas, Pak Ali, Idir. Nah, Waktu ini tinggalin begitu pulang. bukan saking kecilnya aku udah lihat, saking besarnya aku udah lihat. Betul. Saking mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah lihat aku besar sekali. Iya. Ya kan lain kalau gajah di balik batu tuh, lain lagi. Nah, besar apa batunya kan? Nah, jadi kita mau buka Rahmanirrahim ini, kehidupan itu begini banyak yang ganjil, banyak yang betelancang, tidak baik ilmu diturunkan sama orang yang betelancang, betul, betul, iya. Terus aku ngomong gini, terus aku bilang, maaf ya, enggak aku enggak minta maaf. Iya, enggak. Iya. Kenapa? Nah, aku kasih sayang dengan kau, jadi aku enggak perlu minta maaf. Iya kan? Orang yang enggak pernah ngomong sesama begini, tapi enggak pernah kasih sayang. Baru boleh, maafkan ya. Ah, boleh, itu ketahuan. Itu orang, oh itu enggak ada, itu Rahmanirrahimnya. Makanya dia ngomong, maaf ya, aku ngomong begini. Nah, itu ketahuan. Nah seperti itu ciri-cirinya. Jadi kalau dia ngomong Pak maafkan ya oh ini orang Rahmanirrahim, ya Rahmannya aja tapi Rahimnya tidak ada. Iya, kenapa? Kalau lepas dikatakan ya Rahmanirrahim, di sini loh berat sekali perkataan itu. Ya dari hidup sampai mati perkataannya apa? Tanggung jawab. Betul. Iya, menanggung dengan Rahim, menjawab dengan Rahman. Iya, makanya seorang istri itu sudah tanggung jawab istri suaminya. Nah, itu yang istri-istrinya itu kalau suaminya kerja atau kemana, dia ngerumpi, ceritakan orang. Habis itu kok baru bilang lakinya kok susah rezekinya, apa ini beratnya begini. Sekalinya banyak betul menanggung beban itu.
kasihan ini aku cerita kamu udah ikut ya. Dan makanya aku bilang nggak cocok. Mau damai sih kan seharusnya kena juga gitu. Iya. Itu kasihan itu nanti yang berjalan itu nanda ada lakinya sih. Ini dari istrinya, itu dari lakinya. Ada dia bilang kalau sudah kena itu, dia bilang aku duluan, aku tinggal kamu untuk ngurus anak-anak. Ada cerita begitu. Ada bilang ya nanti aku jemput kamu. Ada juga begitu. Ada juga dia bilang kamu duluan pergi kan gitu. Nah aku dulu bilang kamu duluan pergi biar aku belakangan enak kawin lagi. Ketawa dia di ujung. Lah istrinya, istrinya itu duluan deh. Kan mati kok. Temu Tuhanmu sana, biar aku belakangan enggak apa-apa kan. Udah kawin. Jadi itu tanggung jawab. Jadi kalau orang itu tetap hirahmannya lurus, baru dia lengkapi dengan hirahim. Dia tidak perlu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Betul. Tapi Bang, kalau juga istrinya dia saya memang tapi nak bohong-bohongi. Kan? Rahimnya boleh, rahmannya. Nah, dibote-botein istrinya. Bilang dah apa gaji ke segini deh. Aduh, bilang ini tuh ini tanggung jawab memang. Ini bilangnya mau tanggung jawab. Mana laki ndak pernah yang lurus, rahmannya ndak lurus. Rahimnya boleh wah sayang-sayang. Tapi rahmannya nak bote-botein istrinya. Ini namanya ndak tanggung jawab sama istrinya. Ya, itu nanti bahaya itu. Ndak ondeh sama bapak. Cepat sudah. Carikan jodoh bapak. Ada temanmu kan? Mamanya temanmu. Kalau ada temanmu, mamanya. Kenapa mamanya enggak? Neneknya sekalian. Nah, pengalaman betul. Yang muda namanya Ijum bilangnya. Iya, karena saya sudah dikontrak. Ya kontrak mati tuh. Jadi sang istri kalau jadi pakaian, ya kalau bisa bagaimana pakaian itu mengindahkan daripada suatu pemakainya gitu. Ya kan jangan, ya ndak malu tapi jangan malu-malui begitu loh.